Milik siapa sih Baitul Maqdis itu dan kenapa Baitul Maqdis itu diperebutkan? Lantas, apakah benar Baitul Maqdis itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Palestina tanah yang kaya akan sejarah, sakral tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, siapa sih sebenarnya pemilik Baitul Maqdis itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Baitul Maqdis memiliki arti rumah suci. Baitul artinya rumah, Maqdis artinya suci dalam bahasa Arab. Bagi bangsa Yahudi, mereka mengklaim bahwa Baitul Maqdis ini merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Sedangkan bagi umat Kristen, mereka menganggap bahwa tanah ini menjadi tanah tempat penyembelihan Ismail oleh Abraham. Sedangkan bagi umat Islam, mereka mengklaim bahwa Baitul Maqdis ini menjadi kiblat pertama mereka dan menjadi saksi bisu Isra Mi'raj Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Maka oleh sebab itu tidak jarang kita menemui statement-statement yang mengklaim bahwa Baitul Maqdis itu milik agama tertentu hingga memonopoli akses menuju ke sana. Sebelum kita menjawab pertanyaan, pada hakikatnya milik siapa sih Baitul Maqdis itu? Nah, kita perlu flashback dulu nih, sejarah tentang negeri ini. Ketika tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab, khalifah kedua Islam, umat Islam dan umat Kristen hidup damai, hidup tentram, dan tidak ada yang namanya permusuhan. Menunjukkan toleransi diterapkan oleh pemerintah Islam. Namun, setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, deklarasi Balfour pun terjadi pada tahun 1917. Deklarasi Balfour itu mendukung pembentukan negara Israel di tanah Palestina. Pada tahun 1948, negara Israel pun dibentuk, yang memicu perang dan pengungsian besar-besaran, yang kita kenal dengan peristiwa Nakba. Yerusalem yang menjadi jantung konflik ini akhirnya terpecah menjadi dua bagian, Yerusalem Barat untuk Israel dan Yerusalem Timur untuk wilayah Palestina. Dan walaupun ya akhirnya tetap diambil oleh Israel pada tahun 1967. Dalam Islam, kepemilikan tanah bukan sekedar soal kekuatan politik atau penguasaan militer. Tanah suci termasuk Baitul Maqdis adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan bahwa tempat-tempat suci ini harus dikelola dengan keadilan dan dijaga untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sejarah panjang kehadiran umat Islam di tanah Palestina menunjukkan bagaimana tanah ini telah dijaga oleh peradaban Islam. Selama lebih dari 12 abad, Palestina berada di bawah kepemerintahan Muslim, di mana umat Kristen, Yahudi, dan Islam dapat hidup di bawah kedamaian. Karena hakikat kedamaian menurut Islam adalah kesejahteraan bersama, bukan didominasi oleh sebelah pihak. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Sebenarnya milik siapa sih Baitul Maqdis itu? Nah, jawabannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang beriman. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa laqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarthuha ibadis salihun." Begitulah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah telah memberkati tanah ini dan menjadikannya sebagai tempat yang istimewa bagi para nabi dan umatnya.
Baitul Maqdis adalah warisan bagi semua umat yang beriman. Oleh karenanya, Baitul Maqdis juga merupakan amanah bagi kita yang harus selalu kita jaga kehormatan dan kesuciannya sepanjang masa. Gimana? Fakta yang menarik bukan? Nah, kalau kalian ingin tahu fakta lainnya tentang Palestina, kalian bisa langsung baca Buletin El-Ashi edisi spesial Palestina. Karena di dalamnya berisi rubrik-rubrik yang sangat menarik. Contohnya, Syakhsiah Mahmud Darwish, yang mana beliau melawan penjajahan menggunakan bait-bait puisinya. Kalian juga bisa mengakses PDF via link deskripsi yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe KMA TV Official, like, comment, and share video-videonya. See you rekan!